Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Mas Sofa Fikri, ini sudah hadir belum ya? Belum on cam ini. Dan nanti kita bisa saling menyaut saja. Pada kesempatan siang hari ini nanti kita serius tapi santai ya. Kita karena webinar online jadi kurang kurang interaksinya sangat kurang. Padahal kemarin saya sudah ngelobi sama Mas Sofa Fikri itu untuk bisa tatap muka online, offline. Ternyata masih online, belum bisa tatap muka, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung saya share screen saja ya. Share screen-nya sudah masuk? Sudah. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya nih, panitia. Kira-kira sebelum saya nanti masuk ke slide, kemudian materi dan sebagainya, kira-kira dari panitia sendiri atau dari peserta yang sudah memulai bisnis siapa nih? Ada enggak? Dari sekian ratus, 260 peserta ini, yang sudah memiliki bisnis siapa saja? Kita sharing-sharing dulu sebelum nanti kita masuk ke materi, kita membahas tentang pemanfaatan media sosial untuk marketing online. Ada enggak? Monggo di mute saja. Nanti kita berbicara terlebih dahulu, kita sharing-sharing. Ada? Ada, Mas. Monggo, siapa ini? Mbak Sita Novia, gitu. Mbak Sita Novia. Usahanya apa, Mbak? Usahanya di bidang kuliner. Di on video lah, biar tahu orangnya. Bidang kuliner. Kulinernya catering atau buka kedai atau gimana? Mbak Sita? Dagang keliling. Dagang keliling? Sendiri? Apa dibantu teman atau gimana itu? Dibantu ayah. Usahanya ayah sih sebenarnya. Oh, jenengan membantu berjualan gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang lainnya selain Mbak Sita Novia, ada nggak? Saya. Siapa ini? Mas Rudi. Usahanya apa, Mas? Rudi Hikmawan. Saya biasanya itu jual kain tenun troso. Orang Jepara? Iya, orang troso. Oke, deketan berarti. Oke. Iya. Berjualannya melalui online? Iya, melalui media sosial. Biasanya sih lewat Facebook, Instagram. Berarti tapi kalau setiap gimana? Pengalaman tapi belum bisa seperti yang lain, Mas. Masih gimana ya? Ya belum sesukses yang lain lah. Semoga setelah ini nanti Mas Rudi bisa lebih sukses, lebih maju dan bisa melanglang buana. Amin. Terima ada kasih. Mas Rudi, sami-sami ada Mas Rudi, Mbak Siti Novia, siapa tadi? Itu ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu. Oh maaf, saya mau kenalan dulu lah ya. Saya mau kenalan dulu. Ini kok belum geser? Nah ini. Nama saya Safik Mustakfirido, saya dari Mayong Jepara. Mungkin dari teman-teman banyak yang dari Mayong ya, yang panitia atau peserta. Alamat rumah di Dukuh Kerajaan, RT 4 RW 5 Mayong Jepara. Saya sebagai pemilik Raja Grup Jepara. Sebenarnya Raja itu ada kepanjangannya. Raja, Ra itu Raudhatul Jannah, Jannah, Raudhatul Jannah, yang artinya adalah Taman Surga. Berharap nanti ke depan saya bisa menciptakan sebuah tempat atau tempat mengais rezeki lah, yang layaknya seperti Taman Surga atau Raudhatul Jannah seperti itu. Nah, di Raja Grup Jepara sendiri ini ada bisnis percetakan, kemudian ada biro perjalanan wisata, tour and travel, kemudian ada foto dan videografi, dan yang terakhir adalah pendistribusian atau distributor genteng. Ini kalau distributor genteng saya kalah sama Omah
Apa tadi yang Mas Sofa Fikri itu siapa? Apa sih namanya? Gentengteduh.com, Masya Allah saya lupa. Nah, selain itu saya juga sebagai konten kreator di YouTube, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan 10.000 subscribers dan sudah dimonetes ya dari YouTube. Alhamdulillah kemarin gajian lumayan lah buat beli kopi. Selain itu saya juga sebagai penulis novel, walaupun baru 1 buku yang terbit, yaitu novelnya Tak Tersentuh, dan saya saat ini sebagai guru. Pendidikan tadi saya tulis SMA karena saya belum belum SPD, masih menunggu jadwal munakosah dan wisuda. Nanti kalau sudah munakosah wisuda berarti saya baru mendapatkan gelar SPD. Jadi masih SMA ini. Oke. Sebelum saya masuk, ini ada sedikit cerita dari anak desa kaya dan anak desa miskin. Siapa anak desa miskin itu? Anak desa miskin ini adalah Syafiq Mustakfir Ridho. Saya dulu lahir di kampung, dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tapi memiliki cinta kasih yang begitu luar biasa. Setiap malam, ayah saya selalu memanggil, saya anak kedua dari 2 bersaudara ya, saya sama kakak saya. Sebelum tidur, ayah saya itu selalu memanggil, Mas Jelani, Mas Syafiq, walaupun kita miskin harta, tapi jangan sampai kita miskin cita-cita. Itu adalah kata-kata yang selalu diberikan oleh ayah saya kepada saya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya termotivasi bagaimana merubah diri yang tadinya hanya sebatas orang yang biasa saja, mungkin bisa dikatakan orang yang miskin, menjadi orang yang bisa merubah dunia. Makanya setiap kali saya di rumah, makanya setiap kali saya menulis buku itu saya selalu menuliskan kata-kata ini. Namaku Syafiq. Namaku Syafiq, kalau besar nanti saya ingin menjadi pengusaha sukses. Kata-kata ini selalu saya tuliskan di setiap buku ya, di halaman pertama. Kemudian mulai dari waktu saya MI, Madrasah Ibtidaiyah dulu, ketika lulusan itu kan ada yang namanya buku buku kenangan, buku album kenangan. Itu setiap kali disuruh menulis nama, alamat, nomor HP, moto hidup, kemudian cita-cita, saya selalu tuliskan pengusaha sukses. Sampai saya SMA, tulisannya masih sama. Walaupun ketika SMA ada tambahnya pengusaha sukses, garis miring, guru, garis miring, investor. Kenapa investor? Karena saya ingin bekerja cerdas, bukan bekerja keras tapi bekerja cerdas. Dengan investor, dengan investasi, uang bekerja untuk saya. Jadi saya tinggal duduk di rumah tapi uang bisa mengalir terus kepada saya. Itu yang saya harapkan. Sebentar, ini saya di WA panitia, katanya ada yang perlu diizinkan untuk masuk. Mana? Belum ada ini. Mas Sofa Fikri saya jadikan sebagai co-host ya. Jangan Mas, jangan. Lanjut Mas Syafiq. Dia sekedap. Ini panitia tadi ada yang minta co-hostnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah itu semakin saya dewasa itu kata-kata ini selalu saya tambah. Kalau dulu namaku Syafiq, kalau besar nanti saya ingin menjadi pengusaha sukses, tapi semakin ke sini saya tambahkan di bawahnya memiliki istri cantik, keliling dunia, keliling Indonesia, dan punya penghasilan 10 juta per bulan. Itu yang selalu saya inginkan. Walaupun saya tidak kerja tapi ingin punya penghasilan 10 juta per bulan. Gimana caranya? Nah, itu nanti bertahapnya waktu. Yang ini. Nah, apa yang membedakan anak desa kaya dan anak desa miskin? Yang menjadi pembeda itu apa? Dreams, mimpi. Mimpi itu yang
yang apa ya, yang menjadi pembeda anak desa kaya dengan anak desa miskin. Kenapa ayah saya dulu waktu kecil itu selalu mengatakan, nggak apa-apa kita miskin harta, tapi kita jangan pernah miskin cita-cita. Itu yang selalu ditanamkan. Nah, dari situ saya punya pemikiran bahwa walaupun saya waktu itu masih kecil, masih SD, tapi saya punya pemikiran ternyata dengan cita-cita, dengan mimpi, itu kita bisa meraih masa depan kita menjadi lebih cerah lagi. Dan itu sudah saya buktikan. Dulu ketika waktu saya kecil, saya menuliskan pengusaha sukses, guru, investor, pengusaha. Saya sudah mulai menjalankan usaha sejak 2014. 2012 saya sudah terjun ikut kerja dengan orang, siaran radio, ikut video syuting dan sebagainya. Tahun 2014 saya berusaha memberanikan diri untuk membuka bisnis sendiri. Walaupun waktu itu saya membuka bisnis counter, itu yang pertama, dan rugi kurang lebih 5,5 juta di awal saya membuka bisnis. Selanjutnya bertahapnya saya tetap belajar, saya tetap bermimpi, saya punya cita-cita ini harus terwujud dan sebagainya. Tahun 2016 saya berhasil membuktikan bahwa saya mampu mendirikan usaha sendiri. Saya belajar sana, belajar sini, tanya sana, tanya sini, mencari guru, mencari pembimbing supaya saya itu bisa mendirikan usaha saya sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya sudah memiliki usaha dan cita-cita tersebut sudah terwujud gitu. Walaupun usaha itu masih dalam taraf lokal, belum bisa ke tingkat nasional maupun ke internasional. Harapan saya nanti 2-3 tahun ke depan Raja Grup Jepara ini bisa menjadi perusahaan yang nilainya itu sangat tinggi di Jepara maupun di tingkat Jawa Tengah. Bahkan harapan saya bisa ke tingkat nasional dan internasional. Itu kepinginan saya. Dan ini terus saya gambarkan, saya visualisasikan, saya mimpikan, saya harapkan nanti ke depannya. Dan itu setiap hari saya selalu memotivasi diri saya bagaimana caranya membawa Raja Grup Jepara ini ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat nasional dan internasional. Makanya teruslah bermimpi dan gantungkan cita-citamu itu setinggi langit. Itu yang membedakan antara anak desa kaya dan anak desa miskin. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, kita lanjut ya. Nanti kita langsung masuk ke materi dan kita akan terus menggali tentang, kok tidak bisa ini, digeser. Oke. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Tadi yang diminta sama panitia itu tentang marketing atau pemasaran melalui media online. Oke, saya mau tanya dulu nih. Apa bedanya digital marketing sama internet marketing? Silahkan, kalau ada yang mau bersuara kita nanti diskusi bareng. Kita di sini bukan belajar, kita di sini bukan, saya di sini bukan memberikan pelajaran, tapi kita nanti diskusi bareng. Yang saya tahu saya sampaikan, misal kok nanti teman-teman bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, monggo dipersilakan seperti itu. Jadi nanti kita diskusi sharing bareng saja. Oke, monggo bisa di on mic-nya. Kira-kira apa bedanya sih digital marketing sama internet marketing? Apa bedanya? Apa sih digital marketing itu? Bedanya sama internet marketing itu apa? Dan sepenting apa ya perannya digital marketing ini saat ini? Apa? Ada yang tahu enggak? Bedanya digital marketing sama internet marketing. Beberapa orang itu biasanya menganggap kalau digital marketing itu cuma sebatas marketing di atas media digital seperti televisi, radio, elektronik billboard yang kemarin sempat viral yang di podcastnya Om Deddy sama Ivan Gunawan itu, kemudian ada SMS, website, SEO, dan PPC atau yang lain sebagainya. Ya, itu adalah sangat penting ya. Nah, kalau begitu, internet marketing itu apa gitu? Nah, ini. Kalau internet marketing itu apa? Sederhananya, internet marketing adalah bagian terpenting dalam digital marketing. Setuju? Sepakat?
internet marketing adalah bagian terpenting dalam digital marketing. Hanya saja dalam internet marketing ini lebih fokus dengan yang namanya internet. Nah, kalau untuk digital marketing, saya ambil contoh seperti brand Coca-Cola dengan iklan komersialnya yang sering kita lihat di televisi. Sedangkan internet marketing, contohnya seperti Telkomsel DigiLive yang memasarkan barbershop pulang-pulang ganteng lewat web series menarik di YouTube. Itu adalah internet marketing contohnya. Nah, kenapa saya menggunakan kata-kata digital marketing dalam presentasi kali ini? Karena meski sebagian besar orang akan membahas tentang meski dalam sebagian besar materi yang akan nanti kita sampaikan ini akan membahas tentang komponen internet marketing. Nah, sosial media. Saya yakin sebagian besar dari kita ini, sebentar ada yang nelpon. Mohon maaf ya, nanti kalau misal dalam proses webinar ini nanti ternyata saya ngangkat telepon dan sebagainya, mohon maaf karena ini sedang sedang proses tender, ada 2 tender yang sedang saya ikuti, jadi masih agak sedikit sibuk dengan dunia tender ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misal ternyata ada telepon dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Sosial media. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman memiliki setidaknya 1 akun sosial media. Setuju? Kalau ada yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Boleh kok angkat tangan. Silakan berbicara. Mas, saya tidak punya sosial media. Saya nggak pernah main sosial media. Ada nggak ya? Hari gini itu pasti setiap orang, anak muda terutama, pasti memiliki 1 akun sosial media. Entah Facebook, Instagram, atau Twitter, TikTok, dan sebagainya. Saya yakin pasti punya. Karena sosial media ini merupakan salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk pemasaran online dengan mudah dan murah tentunya. Bayangin saja ya, nggak lebih dari waktu 5 menit lah, nggak lebih dari 5 menit, setiap orang itu sudah bisa membuat atau mendaftar di akun sosial media yang baru. Dan lebih kerennya lagi, saat ini mulai dari anak kecil, kemudian remaja, dewasa, bahkan hewan peliharaan pun itu bisa akses di media sosial. Contoh kita lihat di Instagram itu. Instagram itu bukan hanya orang, tapi ada juga hewan, kucing, anjing, dan lain sebagainya itu ikut eksis di dalam media sosial. Nah, berkat kehadirannya ini, yang semakin penting bagi banyak orang, maka sebagai pelaku bisnis, kita juga harus mampu memanfaatkan hal tersebut gitu. Ini adalah alasan kenapa bisnis digital, bisnis saat ini itu membutuhkan yang namanya digital marketing. Ya, ini adalah salah satu statis perkembangan internet di negara kita. Ini saya ambil bulan Januari 2021. Kita bisa lihat yang pengguna aktif di sosial media itu 170 miliar atau setara dengan 61,8% populasi di negara kita. Ini bulan Januari 2021. Belum nanti kalau misal teman-teman pengen lihat yang bulan Agustus September 2021, bisa lihat apakah perkembangannya pengguna sosial media di negara kita itu meningkat atau justru menurun. Kalau bulan Januari 2021 itu 170 miliar pengguna aktif sosial media. Kalau pengguna internet jelas banyak, karena saat ini dibutuhkan yang namanya media online. Bahkan sekolah pun sekarang daring dan sebagainya. Tentu internet sangat dibutuhkan saat ini. Makanya penggunanya
hampir 73,7% di Indonesia. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini adalah pengguna aktif media sosial dan internet yang ada di negara kita. Oke. Ini adalah sebuah kata-kata, ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Monggo, yang tahu artinya bisa diterjemahkan ini. Artinya apa? Hampir dalam semalam, internet itu berubah dari keajaiban teknis menjadi kebutuhan bisnis. Ini adalah kata-kata yang dikutip dari Bill Schrader. Makanya dunia internet itu saat ini sangat begitu penting kalau menurut saya, dan bisa dikatakan saat ini sudah menjadi kebutuhan vital bagi setiap orang. Mulai dari elemen masyarakat terbawah sampai elemen masyarakat teratas. Mulai dari anak SD sampai dengan presiden pun membutuhkan yang namanya internet. Dan ini sudah menjadi kebutuhan vital saat ini. Oke, langsung kita masuk ke 7 tahap memaksimalkan strategi digital marketing. Kenapa saya hanya mengambil 7 saja? Karena ini saya rangkum bukan berdasarkan dari buku atau dari siapa, saya enggak, tapi ini saya rangkum berdasarkan dari apa yang telah saya alami. Saya juga, walaupun usaha yang saya jalankan ini bukan hanya fokus di dunia offline atau langsung bertemu face to face dengan orang, tapi saya juga memanfaatkan media online yang saya gunakan sebagai media pemasaran saya. Karena dengan media online itu saya nggak perlu yang namanya sales dan lain sebagainya. Karena perusahaan saya lebih fokusnya itu ke memberikan jasa. Jadi walaupun pemberian jasa yang dulunya saya menyebar proposal ke satu tempat ke tempat yang lain, saya saat ini hanya menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran atau digital marketingnya. Nah, ini adalah 7 tahapan bagaimana cara kita memaksimalkan digital marketing. Oke, yang pertama, tetapkan tujuan bisnis dengan jelas. Hal yang paling pertama kali harus kita lakukan untuk memulai digital marketing itu adalah menetapkan tujuan bisnis kita dengan jelas. Kira-kira saya mau bisnis apa, terus bisnis ini nanti ke depannya mau saya bawa kemana, mau saya buat seperti apa, itu kita tentukan, kita pikirkan dari awal dengan jelas. Kalau kita hanya saya ingin membangun usaha ini, cuma seperti itu, saya yakin nanti teman-teman bakalan berhenti kemudian nyerah kalau terjadi kegagalan dan sebagainya. Tapi kalau dari awal kita sudah menetapkan tujuan bisnis dengan jelas, saya yakin itu akan terus menjadi peningkatan. Karena walaupun ini terdengar seperti ilmu dasar, tapi jangan pernah salah. Karena dengan menetapkan tujuan ini bagian utama untuk membuat fondasi bisnis kita menjadi kuat. Fondasi awal. Kalau bahasa rumah itu fondasi, kalau fondasinya lemah, maka nanti semakin lama akan ambruk. Nah, supaya fondasi kita ini kuat, maka kita tetapkan dulu tujuan bisnis kita
dengan jelas, dengan nyata, mau seperti apa, mau dibawa kemana. Nah, karena ini nanti akan membantu kita dalam mencapai apa ya, keefektifan dan efisiensi dalam strategi marketing. Menentukan tujuan ini atau target yang jelas ini akan memberikan teman-teman itu apa ya, patokan sudah sampai mana bisnis saya berada dan harus mau kemana lagi setelah ini. Nah, itu awal dari teman-teman sebelum teman-teman melangkah lebih jauh. Nah, kira-kira untuk membantu ini bagaimana? Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, next. Yang kedua, tahapan kedua adalah setelah kita menetapkan atau menentukan tujuan atau target bisnis kita, kira-kira yang kedua itu apa? Ini, kita tetapkan buyer personanya. Apa itu? Buyer persona itu apa? Ada yang tahu enggak? Monggo, yang tahu apa itu buyer persona silakan. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Monggo. Ada yang tahu nggak? Sekarang ini saya juga mau balas WA dari panitia ini. Ada yang tahu nggak buyer persona itu apa? Yo. Ini panitianya hostnya siapa ya? Cuma saya saja ini. Ini KKN IKA Desa Garung Kidul ini. Yang fotonya mbaknya pakai kerudung ini sudah jadi host. Halo mbaknya. Mbaknya host. Panitianya mana? Saya pengen dengar suaranya dulu ini. Iya, Mas. Sudah masuk belum, Mas Sofa Fikri tadi? Belum. Coba dikeluarkan kemudian masuk lagi. Ya, Mas. Bentar. Oke. Jangan tak jadikan host ya. Mas Sofa Fikri sudah saya jadikan host, monggo bisa dibantu mengontrol tadi yang pengen masuk. Ya, Mas. Sudah. Sambot, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Oke. Kita lanjutkan tahapan yang kedua. Tetapkan buyer persona. Apa itu buyer persona? Mas Sofa Fikri, monggo bisa dibantu buyer persona itu apa sih? Atau Mbak siapa? Monggo, Mbak Siti Novia. Apa itu buyer persona? Mas Rudi, Hikmawan. Apa itu buyer persona itu apa? Belum tahu ya? Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Buyer persona itu adalah apa ya? Profil individu atau kelompok secara detail yang menggambarkan atau mewakili segmen dari suatu pangsa pasar. Nah, dalam menetapkan buyer persona ini nanti harus spesifik dan detail. Mulai dari usianya, jenis kelaminnya, pekerjaan, hobi, status, dan lain sebagainya itu harus secara detail. Kenapa? Karena dengan menentukan buyer persona ini nanti adalah agar kita itu dapat membuat strategi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi serta kebutuhan buyer atau pembeli kita atau pangsa pasar kita. Jadi misal saya pengen usaha makanan, misalkan tadi Mbak Siti Novia, makanan. Kira-kira dari makanan ini nanti sasaran saya ke siapa? Apakah ke hanya anak kecil saja, atau ke orang dewasa saja, atau ke orang tua? Nah, itu tentu kita harus tetapkan. Karena kalau kita tidak fokus, misalkan kita jual apa ya, bakso lah, bakso mercon yang saat ini viral itu kan bakso mercon yang beranak kemudian
sambelnya banyak dan sebagainya itu, kalau kita kasihkan, kita jualnya ke anak kecil, anak SD, ya mereka nggak akan beli. Karena itu pangsa pasar kita bukan ke situ. Tapi pangsa pasar kita adalah anak-anak remaja yang suka makanan pedas dan sebagainya. Kalau disasarkan ke orang tua gimana? Bisa. Tapi lihat dulu orang tuanya yang seperti apa dan sebagainya. Itu yang namanya menetapkan dari persona, supaya nanti dalam prosesnya itu kita tidak salah dalam menentukan target. Misalkan lagi teman-teman jualan kemeja batik troso dengan harga lebih dari 5 juta per potong, katakanlah, ya kan. Tapi teman-teman itu menawarkan kepada karyawan dengan penghasilan 4 juta per bulan. Nah, udah seperti itu, teman-teman menggunakan jenis pemasaran dan komunikasi ala ibu-ibu demo panci yang pakai call lewat itu. Kira-kira lucu enggak? Nah, itulah yang namanya kenapa kita harus menentukan buyer persona. Kita menjual baju seharga 5 juta per potong, tapi yang kita tawarkan pada orang yang berpenghasilan 4 juta per bulan. Nah, itu kan berarti kan lucu gitu loh. Makanya di awal ini setelah teman-teman menentukan target, teman-teman juga tetapkan dulu buyer persona yang ingin teman-teman target itu siapa. Pangsa pasarnya itu kepada siapa. Itu. Kemudian selanjutnya, pahami jenis-jenis digital marketing. Nah, di dalam dunia digital marketing ya, langkah pertama adalah fondasi bisnis teman-teman itu cukup kuat, karena saatnya kita masuk ke digital marketing itu, langkah pertama adalah teman-teman harus memahami apa saja jenis-jenis dari digital marketing. Tujuannya apa? Tujuannya pemahaman ini adalah agar teman-teman itu tahu teknik digital marketing apa yang paling cocok untuk kita tetapkan dalam bisnis kita. Jangan sampai dalam menentukan jenis marketing ini, jenis digital marketing yang kita pakai ini ternyata nggak cocok, nggak sesuai dengan bisnis kita. Makanya dari awal, setelah teman-teman menentukan target pasar teman-teman, silahkan tentukan dulu jenis marketing yang ingin teman-teman pakai itu apa. Di bawah ini, di slide sudah saya tayangkan. Ada SEO, kemudian ada advertising online, kemudian kalau advertising online ini bisa memanfaatkan Google Ads, kemudian ada FB Ads, Instagram Ads, dan sebagainya. Kalau advertising Ads saya pernah memakai dalam pemasaran properti. Penjualan kapling beberapa waktu yang lalu, bulan November tahun lalu itu saya menggunakan FB Ads dan Instagram Ads, dan alhamdulillah sasarannya kena gitu. Dan itu pun ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada email marketing. Nah, email marketing ini yang sering digunakan mungkin teman-teman kenal ya, Rico Huang ya. Rico itu dia menggunakan email marketing. Jadi beliau memberikan e-book gratis. Kemudian di situ sebelum mendownload memasukkan email tersebut otomatis akan tersimpan di database mereka. Kemudian ketika mereka ada promo dan sebagainya akan langsung terkirim ke email-email yang tadi mendaftar. Itu adalah email marketing. Kemudian ada sosial media marketing. Sosial media marketing itu apa? Banyak sekali saat ini teman-teman yang menggunakan sosial media dalam dunia marketing. Saat ini yang masih ramai digunakan adalah Facebook, Instagram. Itu yang saat ini masih digunakan sebagai dunia marketing. Padahal kalau dulu zaman saya kecil ya, Facebook itu digunakan untuk ya nyari cewek, nyari yang PT mencari cita sejati, kemudian bikin status yang aneh-aneh dan sebagainya itu. Tapi saat ini Facebook sudah berubah menjadi marketplace lah ya. Makanya di Facebook itu ada satu fitur marketplace itu yang fokus untuk melakukan penjualan. Di Instagram pun sama. Sekarang ini mungkin yang Instagramnya sudah diupdate, itu juga ada
semacam apa ya, online shop-nya kan. Di situ sudah mulai ada tayangan semacam marketplace yang ada di Facebook, hampir sama. Nah, itu perkembangan digital saat ini. Kemudian ada website, kemudian ada blog, ada content marketing, dan marketplace. Nah, ini marketplace ini yang sampai saat ini masih nge-booming. Mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDI, dan sebagainya. Itu teman-teman tetapkan kira-kira usaha yang akan teman-teman pakai itu dalam proses digital marketing mau pakai jenis yang mana. Misalkan tadi Mas Rudi mengatakan bahwa usahanya adalah penjualan kain trosol. Nah, itu mau kita pakai jual di mana? Misal di Facebook bisa, pakai sosial media marketing bisa, website pun juga bisa, konten marketing juga bisa, menggunakan marketplace di Shopee, Tokopedia dan sebagainya juga bisa. Nah, itu ditentukan dulu kira-kira mau fokus di mana. Itu adalah jenis dari apa namanya digital marketing. Selanjutnya, buat strategi marketing. Kalau kita sudah menentukan tujuan, kemudian kita sudah menentukan buyer persona yang mau kita target siapa, pasar pangsa kita siapa, kemudian kita sudah apa namanya menentukan mau pakai jenis marketingnya apa. Selanjutnya adalah membuat strategi digital marketing. Strategi marketing yang mau kita pakai itu apa? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan jangka pendek. Nah, untuk mencapai tujuan utama secara fokus, maka kita harus membuat langkah secara bertahap lewat tujuan jangka pendek. Misalnya, tujuan utama saya adalah menjual obat herbal sebanyak 50 karton, 50 dus lah katakanlah, sampai akhir tahun 2021. Maka tujuan pendeknya adalah menarik jumlah audiens baru ke website kita, kemudian kita meningkatkan secara berkala minimal sebanyak 50% setiap bulan. Jadi mengarahkan atau menarik pembeli untuk masuk ke website kita atau ke Facebook kita, dan selalu kita tingkatkan secara berkala setiap bulannya minimal sebanyak 50% setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah konversi berupa subscribe newsletter sosial kita. Misalkan teman-teman update status di Facebook lah ya, kemudian teman-teman ngupload update status setiap hari, kira-kira jumlah konversinya itu mulai dari kemarin sama saat ini ada peningkatan nggak? Seperti itu. Kemudian meningkatkan jumlah transaksi dari customer yang akan berbelanja. Kita harus tingkatkan terus, kita harus promosi terus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan repeat order dari customer. Misalkan yang kemarin kalau ada satu orang yang membeli ke kita, kemudian kita memberikan pelayanan sebaik mungkin, bagaimana caranya kita orang itu akan kembali membeli kepada kita lagi. Misalkan dalam penjualan obat herbal itu kan, misalnya hari ini dia beli, kemudian dia puas, otomatis kan dia akan membeli lagi, beli lagi. Kalau memang itu cocok dengan kita, seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu tujuan jangka pendek kita ke depan seperti apa. Yang kedua adalah mengidentifikasi kapasitas tenaga kerja. Dilihat dari tujuan jangka pendek ya, yang sudah kita tetapkan itu, coba kita ukur seberapa besar kapasitas tenaga kerja yang ingin kita tunjukkan nanti, kita wujudkan nanti. Misalkan kok teman-teman punya karyawan, punya sales katakanlah, 2 sales, dan teman-teman pengen menjual 500 karton sampai akhir tahun 2021 katakanlah. Tapi tidak diimbangi dengan kapasitas tenaga kerja, maka otomatis kita maupun tenaga kerja kita harus ekstra kerja keras dalam menentukan, mewujudkan impian kita itu tadi. Makanya dengan mengidentifikasi kapasitas tenaga kerja, kita akan tahu kira-kira dengan kapasitas tenaga kerja kita yang saat ini mampu nggak mewujudkan target kita nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan jenis dan biaya marketing.
kita harus mengidentifikasi dulu nih budget kita, budget yang akan kita gunakan dalam biaya marketing. Kalau di FB Ads itu ada yang namanya pengiklanan ya, di Facebook kita ada iklan Facebook. Itu kan juga membutuhkan biaya. Misal kita punya biaya untuk marketing itu 200.000 katakanlah, untuk 200.000 itu untuk 3 hari katakanlah. Kita harus tentukan dulu, kita mengidentifikasi kira-kira budget ini nanti selama 3 hari mampu nggak mengembalikan kepada kita. Saldo yang kita keluarkan untuk biaya marketing itu mampu kembali nggak selama 3 hari, 200.000 itu tadi, di dalam pengiklanan Facebook atau di FB Ads. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasi, memilih digital marketing mana yang akan kita pakai dalam strategi marketing kita, melakukan penjualan kita. Misalkan budget kita hanya 200.000. 200.000 ini kira-kira mampu nggak kita pakai untuk pengiklanan di digital marketing yang A, digital marketing yang B, dan sebagainya. Itu harus kita tentukan. Kita harus menstrategikan terlebih dahulu supaya nanti impian kita yang kita inginkan, yang tadi ya menentukan tujuan jangka pendek ini bisa terwujud dengan mengidentifikasi kapasitas tenaga sama jenis dan biaya marketing yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah yang kelima, lakukan perencanaan dan review. Nah, hal selanjutnya adalah di tahapan kali ini, teman-teman itu bisa dikatakan sebagai sentuhan terakhir ya, sebelum teman-teman mengeksekusi strategi digital marketing yang teman-teman buat gitu. Yaitu adalah dengan membuat timeline atau jadwal eksekusi strategi tersebut. Saya menyarankan teman-teman ketika melakukan perencanaan dan review ini, teman-teman menggunakan Google Calendar sebagai tempat timeline. Kenapa? Karena di situ teman-teman bisa sharing dengan partner atau tenaga, di situ teman-teman bisa bisa diingatkan lah dalam perencanaan dan sebagainya. Ketika ada tanggal yang teman-teman lingkari, tandai dan sebagainya, itu teman-teman bisa tahu ada peringatannya. Kayak gunakan kalender Google Calendar itu tadi. Nah, setelah itu teman-teman lakukan peninjauan. Saya di panitia sampai 2:30 koncomo. Oke, waktunya masih 15 menit, tidak apa-apa. Oke, ini masih sedikit. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya sama Sofa Fikri ya. Ini yang paling penting adalah teman-teman lakukan perencanaan dan mereview dulu. Kira-kira dalam strategi tadi di awal, teman-teman ukur, selalu mengukur kinerja strategi yang teman-teman buat, supaya nanti teman-teman dalam proses perencanaan, kemudian setelah direncanakan teman-teman review, nanti akan teman-teman lebih mudah ketika teman-teman mengeksekusi, teman-teman laksanakan. Nah, eksekusi adalah di bagian ini, ke-6. Teman-teman eksekusi. Bagian ini adalah bagian yang luar biasa pentingnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya cuma sebagai membuat strategi, melakukan perencanaan tanpa ada aksi nyata, jadinya sia-sia. Buat apa teman-teman sudah lelah, capek melakukan perencanaan, teman-teman buat A, B, C, dan sebagainya, tidak teman-teman eksekusi. Nah, di bagian eksekusi ini, teman-teman akan perlu banyak yang namanya pengorbanan, yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang, keluarga, teman, dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan kita mampu memberanikan diri keluar dari zona nyaman, mau mengorbankan itu semua untuk mencapai strategi digital marketing yang teman-teman inginkan. Saya nggak mau jelasin banyak-banyak di bagian eksekusi ini karena sukses tidaknya teman-teman adalah di bagian ini. Tergantung pada konsistensi dan komitmen dari teman-teman sendiri ketika mengeksekusi. Nah, tahapan yang ke-7 adalah evaluasi dan fokus di bagian yang sukses. Ini adalah bagian terakhir, yaitu dari 7 tahapan memaksimalkan digital marketing untuk bisnis teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengeksekusi, yang selanjutnya adalah mengevaluasi.
atau melakukan penilaian pada setiap strategi digital marketing yang udah teman-teman lakukan, dan pastikan penilaian tersebut itu berdasarkan apa ya, KPI yang udah teman-teman sebelumnya buat. Kenapa? Karena evaluasi ini bisa dilakukan setiap teman-teman mencapai tujuan jangka pendek. Kalau teman-teman merasa hasil dari strategi tersebut tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, maka teman-teman harus melakukan perubahan strategi. Cari strategi mana yang sekiranya mampu mendobrak penjualan kita. Nah, makanya di tahap kelima, kenapa saya bilang jangan terlalu terpaku dengan jadwal dan rencana. Hal yang bisa teman-teman lakukan ini adalah menganalisis strategi digital marketing yang sudah teman-teman lakukan, kemudian cari tahu strategi mana yang paling sukses dan kurang sukses, mana yang lebih efektif dan mana yang tidak, atau yang kurang efektif. Nah, pada strategi yang nggak mencapai target, lakukan identifikasi kenapa strategi ini gagal, kenapa tidak berhasil, kenapa tidak bekerja dengan baik. Teman-teman catat. Kemudian juga pada strategi yang mencapai target mana saja, teman-teman identifikasi, teman-teman catat. Lalu teman-teman fokus pada strategi yang sukses, yang sekiranya itu mampu mendobrak penjualan teman-teman. Ini di bagian terakhirnya seperti itu. Karena setelah nanti teman-teman kalau teman-teman sudah mengeksekusi, kemudian mengevaluasi dan fokus di bagian yang sukses, teman-teman jalan ke depannya itu lebih enak. Oh, ternyata saya menggunakan strategi A, banyak kendalanya. Kemudian saya pakai strategi B, jalannya mulus, tapi kok ternyata penjualannya kurang. Nah, berarti saya perlu menggunakan jenis pemasaran yang mana nih, biar supaya penjualannya naik. Itu di bagian ke-7, teman-teman mengevaluasi dan fokus di bagian yang sukses. Oke, next. Oke, ini adalah bagian penutup, nanti dilanjut sama Mas Sofa Fikri. Ada tambahan-tambahan dari Mas Sofa Fikri, monggo nanti. Ini kata-kata dari saya buat teman-teman semuanya. Jika kehidupan memberi Anda jeruk, jangan hanya membuat jus jeruk, tapi buka toko dan jualah jus jeruk tersebut. Kenapa? Karena apapun yang diberikan pada teman-teman, pikirkan kira-kira ini bisa nggak kita lakukan supaya kita bisa meraih tujuan kita. Kalau teman-teman pengen jualan, ketika ada teman-teman dikasih jeruk, jangan hanya membuat jus jeruk untuk dikonsumsi sendiri, tapi membuka toko dan jualah jus jeruk tersebut untuk meraih keuntungan. Itu dari saya. Terima kasih. Nanti langsung ke sesi tanya jawab sama Mas Sofa Fikri juga. Saya kembalikan ke moderator. Monggo. Mbak moderator. Ya, baik untuk Pak Safik, atas ilmu dan pengalamannya kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Safik mengenai strategi marketing dalam pemasaran online. Ada memahami jenis digital marketing yang sesuai dengan bisnis kita, terus kita harus menentukan tujuan jangka pendek sampai kita mengeksekusi tadi rencana kita. Terus yang paling penting terakhir evaluasi dan fokus di bagian yang sukses, gitu ya. Oke, setelah ini kita masuk ke pemateri kedua yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi calon pengusaha. Materi kedua mengenai pemasaran di website. Sebelumnya, saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kedua. Nama Sofa Fikri. Alamat Mayong Lor, Mayong Jepara. Tempat tanggal lahir Jepara 17 November 2000. Jabatan mahasiswa IAIN Kudus, nomor telepon atau HP. Ini untuk bisa dicatat bagi yang ingin memanggil Mas Sofa sebagai pemateri di lain acara atau ada yang ingin ditanyakan di luar acara ini. 089 639 016 845. Pendidikan MA Darul Ulum, pengalaman pekerjaan tahun 2019 di PT Tipota, tahun 2019 sampai 2021 Toko Berkah Jaya. Baik, untuk Mas Sofa Fikri, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, kasih.
Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator telah diberikan kesempatan ya, pada pagi hari ini. Terima kasih juga Mas Rafiq ya. Tadi materinya sangat bagus sekali. Ini saya hanya sekedar menambahi saja ya. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Mas Rafiq ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sofa Fikri ya. Alamat Mayong Lor, Mayong Jepara. Untuk status masih jomblo ya. Mungkin ada yang mau ya. Alhamdulillah. Langsung saja ya. Mas Sofa Fikri ini ketua geng unyu-unyu. Langsung saja. Tema kita pada pagi hari ini adalah pelatihan pemanfaatan media online sebagai sarana pemasaran untuk meningkatkan penjualan UMKM. Lanjut. Salah satu dari pemasaran online yang menguntungkan selain dari Facebook ya, bisa juga dari website. Bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya jika kita menekuni. Pembuat website sekarang ini tidak perlu tahu ya tentang coding dan modal yang besar. Bahkan bisa gratis. Di webinar ini saya akan menjelaskan ya tentang pemasaran melalui website. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu tentang website. Ada yang tahu mungkin website itu apa? Ya, website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait, yang satu berbagi satu nama domain. Domain sendiri itu adalah alamat websitenya. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi, dan melayani berbagai tujuannya. Website sendiri memiliki banyak manfaat ya untuk usaha. Manfaatnya yang pertama yaitu dapat meningkatkan kredibilitas usaha kecil. Di zaman sekarang ini pasti banyak konsumen yang sudah mencari produk maupun layanan yang mereka butuhkan itu dari internet. Untuk itu saya menyarankan untuk kita itu sebaiknya membuat toko di website ya. Karena kalau tidak konsumen bisa pergi ke toko saingan kita yang memiliki website. Manfaatnya yang kedua yaitu menghemat uang. Kita tidak perlu mengiklankan di banner, di papan reklame maupun di televisi ya. Kita bisa langsung mengiklankan produk-produk kita itu di website itu sendiri. Selanjutnya selalu terhubung dengan pelanggan. Jika ada informasi produk baru, harga produk yang berganti, itu kita tidak tinggal memperbarui ya. Tidak perlu membuat ulang. Kalau sama halnya banner kan harus mendesain ulang, membuat ulang, tidak bisa langsung kita perbarui. Selanjutnya mudah diakses juga ya. Konsumen nantinya akan mudah untuk mengakses web kita ya. Jangan target pasaran lebih luas. Kalau toko offline kan paling cuma di sekitar saja konsumennya. Tapi kalau di website itu bisa sampai luar kota, bahkan sampai luar negeri. Selanjutnya juga menghemat waktu. Waktu kita bisa buat sampingan ya untuk jualan yang di website. Kita tidak perlu menunggui melihat website terus, tapi kita juga bisa tinggal kerja. Jadi untuk maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Langsung lanjut saja ya. Langsung lanjut saja jenis-jenis website. Ya. Jenis-jenis website sendiri ada dua ya. Yang pertama website yang gratis dan yang kedua website yang berbayar. Yang gratis contohnya seperti blogspot.com dan wordpress.com. Sedangkan yang berbayar seperti .com, .id, .net dan lain-lain.
Lanjut, perbedaan website gratis ya. Gratis dan berbayar. Banyak ya perbedaannya. Bisa dilanjut ya. Yang pertama perbedaannya pada dukungan teknis. Website yang gratis biasanya mendapat dukungan teknis dari platform tempat membuat website. Jadi jika ada masalah seperti error, tampilan, server down, kita tidak bisa memprotes ya, apalagi atau mengirim komplain. Berbeda halnya dengan website yang berbayar. Kita kalau ada masalah seperti tidak bisa dibuka, kita bisa langsung mengkomplain lewat support tiket ya, layanan web hosting yang kita gunakan. Perbedaannya yang kedua pada kualitas server website sendiri ya. Sebagai pengguna website yang gratis, kita tentu tidak memiliki banyak opsi untuk menentukan kualitas server website yang akan digunakan ya. Biasanya penyedia platform website gratisan menyediakan server di luar negeri yang digunakan secara bersamaan. Jadi sangat terbatas ya. Lanjut, Mbak. Selanjutnya pada keamanan penggunaan data. Keamanan penggunaan data, Mbak. Yang lanjut. Salah satu yang kekhawatiran terbesar ketika menggunakan website yang gratis terletak pada keamanan datanya ya. Pasalnya, file yang kita upload di website, sewaktu-waktu itu bisa dihapus tanpa pengetahuan kita ya. Ibarat kata, kita numpang tidur di rumah orang tanpa berbayar. Itu kita harus siap, sewaktu-waktu kita pasti akan terusir ya, mau kita membuat kesalahan maupun tidak. Untuk perbedaannya selanjutnya pada kelengkapan fitur website sendiri ya. Perbedaan berikutnya yang cukup mencolok dari website gratis dan website berbayar terletak pada banyaknya fitur yang digunakan. Kalau website yang gratis itu sangat terbatas ya. Kita hanya bisa ada pilihan cuma sedikit. Tapi kalau yang berbayar kita bisa memilih sesuka kita. Ketika awal-awal saat memutuskan untuk membuat website, pasti kita akan terpikirkan ya, memilih website yang gratis atau yang berbayar. Tentu semua mungkin terpikirkan oleh kita, dan lagi perihal masalah tentang rugi atau tidaknya. Untuk itu saya lebih menyarankan kalau pemula seperti kita ini untuk membuat website yang gratis dulu ya, agar kita dapat belajar dulu. Setelah kita menguasai, baru kita berpindah ke website yang berbayar, agar kemampuan kita itu tidak stagnan dan akan terus meningkat. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat website yang gratis dari blogspot.com. Lanjut, Mbak. Lanjut lagi, Mbak. Nah, untuk langkah yang pertama, cara membuat website di Blogger yang pertama adalah ketik dulu blogspot.com, lalu buat blog, lalu setelah itu kita akan disuruh memasukkan email kita. Selanjutnya, setelah itu kita akan disuruh membuat nama blog untuk website kita ya. Sini, seperti ini. Mebel Mayonglor. Lanjut berikutnya. Setelah itu kita akan disuruh alamat website kita seperti ini ya, mebelmayonglor.blogspot.com. Kita tidak bisa, kalau di Blogger tidak bisa langsung mebelmayonglor.com, itu tidak bisa karena kita harus nganut ya sama itu blogspotnya, karena kita gratisan ya, tidak berbayar. Pasti ada ini
www.blogspot.com. Lanjutnya, nah setelah itu jadi seperti inilah tampilan awal ketika membuat website. Untuk membuat status di website selanjutnya ya, Pak. Nah, ini cara memposting produk di website. Untuk langkah yang pertama, pencet itu postingan baru, lalu kita akan disuruh memasukkan file ya, file foto yang akan kita upload. Yang pertama kita harus menulis ini judulnya, meja kantor. Kalau saya mau upload apa? Meja kantor. Lalu selanjutnya yang ketiga ini deskripsi produk kita di bawah ini. Dan setelah itu hasilnya ini sudah jadi seperti ini. Meja kantor dengan deskripsi ini. Meja kantor bahan kayu jati. Nah, harga 3.500.000 ya, mungkin ada yang minat boleh. Untuk mungkin cukup sekian ya. Untuk pemasaran ya, saya tambahin sedikit lagi. Untuk pemasaran di website sendiri, biasanya kalau ada yang beli itu biasanya lewat chat di website ya, atau biasanya juga ada yang langsung ke chat WA kita. Setelah itu kita menyuruh dulu mentransfer separuh harga untuk bahan jadi. Kalau sudah di packing baru kita suruh melunasi. Ya mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Saya hanya sekedar menambah saja untuk pemateri pertama tadi. Mas Safik sudah sangat lengkap ya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Kak Sofa Fikri kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa manfaat dari website itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas usaha kecil, menghemat uang, menghemat waktu, meningkatkan pelayanan pada pelanggan, dan lainnya. Oke, kita sampai pada acara diskusi, tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk 2 penanya tercepat. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya bisa menyebutkan nama dan alamat. Monggo yang mau sharing-sharing, tanya-tanya, monggo dipersilahkan. Atau pada tidur ini? Panitia dari teman-teman KKN, monggo tidak apa-apa kalau pengen tanya-tanya silahkan. Nanti kita sharing-sharing bareng saja. Monggo. Kalau tidak ada berarti dirasa cukup ya? Atau gimana? Iya, ada yang ingin bertanya. Oh gitu, oke, monggo. Dan mempersiapkan. Sebenarnya seperti ini ya. Saya itu kalau dalam dunia bisnis, kalau hanya sekedar praktek, kalau sekedar hanya teori, kemudian pembelajaran, saya rasa itu kurang. Karena dalam dunia ini, dunia bisnis, usaha dan sebagainya,
Iya, Rinan. Monggo, monggo. Nih dulu. Gimana Mbak Ulfia Sofa? Pripun? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau dalam dunia bisnis usaha itu tidak bisa hanya sekedar belajar, tapi lebih ke prakteknya sebenarnya. Karena kalau dengan praktek nanti kita akan tahu kira-kira yang bisa kita lakukan apa. Kita gagal tidaknya itu bisa tahu kalau kita melakukan praktek langsung di lapangan. Makanya kalau hanya sekedar teori, saya rasa kurang. Karena saya selama ini ya tidak begitu aktif di dalam dunia pembelajaran ilmu bisnis, ekonomi dan sebagainya, saya malah kurang. Tapi kalau kita langsung praktek, kemudian kita langsung bisa langsung terjun ke lapangan, itu kita malah lebih tahu. Kita langsung tahu bagaimana prosesnya. Monggo Mas Umam mau tanya, silakan, dipersilakan. Monggo sudah mengangkat tangan Mas Umam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Islahul Umam. Nama saya Muhammad Islahul Umam dari warga desa Garung Kidul sendiri. Oke, saya mau mempertanyakan Mas ya. Mungkin saya belum sebagai pelaku usaha, tapi mungkin karena mengetahui kondisi dari para pelaku usaha di sekitar saya, misal kaitannya dengan UMKM atau website, ini kan di daerah saya ada yang jualan makanan. Makanan itu biasanya cara jualannya itu seperti di sekolah-sekolah atau bisa dikatakan jualan makanan keliling. Nah, ya misal contoh itu cireng atau apa sih itu namanya, sempolan. Nah, itu apakah jenis UMKM seperti itu sangat relate, maksudnya secara income atau dan lain sebagainya, apakah bisa dimasukkan dalam website? Terus nanti secara peminat, apakah bisa masuk pasaran atau pasaran dalam website itu hanya produk-produk tertentu? Apakah semua pelaku usaha bisa menggunakan itu secara perbandingan plus minusnya? Gitu kurang lebih dari saya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawanya renyah sekali ya. Oke, berbicara dengan cireng, sempolan dan sebagainya, apakah bisa bersaing di dunia digital marketing? Mungkin intinya seperti itu. Tentu saja bisa. Saya itu suka sama makanan cireng, itu suka sekali. Sering saya beli cireng di pinggir jalan, itu sering sekali saya. Bahkan bagaimana cara kita mengemas supaya makanan tersebut itu bisa dibawa ke dunia digital marketing, atau kita taruh di website atau di marketplace, sangat bisa. Caranya mudah. Saat ini banyak sekali makanan-makanan itu yang dijadikan sebagai frozen food. Dosen saya, mungkin dari IPS mungkin tahu, Ibu Laili Fuad ya, itu beliau saat ini menekuni yang namanya frozen food, menjual barang frozen, makanan frozen food. Kalau teman-teman pengen memang misal ingin mengangkat cireng, sempolan dan sebagainya supaya bisa masuk ke dunia marketplace, masuk ke digital marketing,
bikin saja, buat resepnya bagaimana makanan tersebut bertahan lama supaya bisa jadi makanan frozen food. Ada kok, kemarin saya sempat beli ke teman, itu cireng dan yang sudah kemasan frozen food itu ada. Dan itu bisa kita pasarkan di dunia menggunakan digital marketing, di Facebook, di marketplace, Shopee, Tokopedia, website dan sebagainya bisa. Tinggal cara kita saja mengemas produk tersebut bagaimana bisa ditampilkan supaya menarik konsumen, rasanya enak, bisa tahan lama tanpa pengawet. Seperti itu, Mas Umam. Kalau kemarin tahun 2019 itu sebelum pandemi itu saya diajak kolaborasi sama teman-teman KKN UNES Semarang, itu nge-branding kopi Sembur yang ada di Desa Bungu Jepara. Dan alhamdulillah sekarang kelihatannya sudah mulai bagus itu yang kopi Sembur itu. Kemarin saya sempat lihat di Jenang Mubarok ya, yang museum Jenang itu, di situ kan di bawahnya ada toko oleh-olehnya, itu di situ sudah ada kopi Sembur itu di situ. Itu bagaimana cara kita mengemas, bagaimana cara kita nge-brandingnya saja. Kalau frozen food sekarang sudah ramai dan mungkin bisa dicoba untuk memasarkan cireng dengan cara frozen food. Seperti itu Mas Umam. Bagaimana Umam? Apakah bisa jadi tadi jawabannya untuk makanan seperti cireng, sempolan itu bisa dijadikan frozen food dan bisa dipasarkan di website ya. Terima kasih Mas Safik atas penjelasannya. Oke. Ya, sudah cukup jelas. Cuma terkait otomatis secara budgetingnya ada tambahan ya kalau untuk prosesnya yang agak rumit. Mungkin apakah secara budgeting itu bisa diminimalisir? Kalau cireng diubah ke frozen food kan otomatis ada tambahan bahan dan secara penjualan kan tidak sesering ketika berjualan di jalan gitu. Oke, bagaimana cara meminimalisir? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tahapan-tahapan kita bisa memaksimalkan digital marketing. Tadi kan sudah dipaparkan di awal. Kita menentukan tujuan bisnis kita apa, kemudian ini saya share screen lagi ya. PowerPoint. Nah, ini yang pertama kita menentukan buyer persona kita. Kira-kira kita mau menyasar makanan kita untuk ke siapa? Kalau yang namanya frozen food itu pasti kalangan menengah ke atas. Biasanya menengah ke atas. Kalau kita sudah tahu, otomatis harga yang di frozen food memang sedikit mahal. Kita kalau kemarin, kalau mungkin yang di pinggir jalan kan harganya 1.250 kalau nggak salah, pokoknya 1.000 sampai 1.500-an per bijinya, per biji cireng. Tapi kemarin ketika yang saya beli ketika frozen food itu bentuknya itu lingkaran-lingkaran kecil-kecil. 25.000 itu isinya berapa? Ada 50-an kalau nggak salah itu. Nah, itu tergantung cara kita, Mas. Kita membuat cireng tersebut kira-kira yang kita sasar ke siapa, kemudian cireng tersebut bagaimana kemasannya, itu kan teman-teman sendiri yang menentukan nanti kira-kira mau pakai kemasannya seperti apa. Kalau memang kemasannya yang lebih menarik, otomatis harganya akan mahal. Tapi kalau kemasannya hanya plastik yang vakum, yang kedap udara,
kemudian kasih label biasa, kemudian teman-teman pasarkan, saya rasa itu udah menjual dan harganya pun nggak terlalu mahal. Buat saja katakanlah 25.000 isi 50, buat yang kecil-kecil aja, nggak usah terlalu besar. Mungkin kalau pertama biasanya kalau makanan itu kalau awal-awal itu memang besar, harganya standar. Nanti kalau sudah mulai ramai banyak peminatnya, biasanya semakin kecil. Nah, itu ada tekniknya. Biasanya para penjual itu seperti itu. Kalau mereka kok peminatnya sudah mulai turun, mereka akan kasih promo-promo. Nah, itu yang biasanya digunakan para penjual dalam menarik atau menggait pembeli. Nah, itu yang namanya nanti jenis-jenis di marketing yang kita pakai. Kalau di dunia online-nya seperti itu. Misal di pembeli itu banyak yang suka yang namanya diskon atau beli 2 gratis 1 dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Caranya seperti apa? Kita diskusi nanti di lain waktu. Bagaimana cara kita memberikan label harga supaya orang itu tertarik dengan kita, dengan barang yang kita jual walaupun harga tersebut mahal. Itu ada tekniknya sendiri. Nanti dibahas lain waktu saja, kalau kita ketemu ngobrol bareng. Itu nanti bisa kita pecahkan. Karena yang kita bahas saat ini adalah digital marketingnya. Kalau mau ya berarti nanti diundang lagi. Itu Mas Umang. Sepinter-pinternya kita dalam mengemas produk dan menjual kepada pelanggan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Safik. Monggo, selanjutnya. Baik, untuk penanya kedua, silakan untuk bertanya. Baik, kalau dirasa sudah cukup, saya bacakan notulen untuk webinar kita pada siang hari ini. Strategi marketing pemasaran online. Sebelum kita terjun ke bisnis, kita harus memahami jenis digital marketing yang sesuai dengan bisnis kita. Lalu, menentukan tujuan jangka pendek, mengidentifikasi kapasitas tenaga kerja, terus melakukan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi, dan fokus di bagian yang sukses. Lalu, manfaat website. Ada beberapa manfaat website untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas usaha kecil, menghemat uang, selalu terhubung dengan pelanggan, mudah diakses, menjangkau target pasar yang lebih luas, menghemat waktu, dan meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Baik, untuk webinar pada siang hari ini, kami cukupkan.